Itu lihat tuh tabingan di bawah. Juma nggak bisa jawab, aku di kick. Udah aku bilang kalau aku naik ke room Juma itu, aku selalu di kick karena nggak bisa jawab. Juma itu nggak mampu jawab, malah aku di kick. Mikana, oke, saya bilang sama kamu ya Mikana. Yang pertama begini, kami orang Islam itu kalau berbicara sesuai yang tertulis di dalam kitab suci kami. Itu yang satu. Nah, sementara kamu berbicara tertulis tidak. Kamu berbicara ini setiap narasi kamu ketika berdiskusi itu nyambung tidak dengan kitab suci yang kamu klaim bahwa kamu punya itu. Sama tidak? Saya mau tanya dulu itu. Makanya saya punya tema ini sampai sudah mau berlumut ini tidak ada yang bisa pecahkan. Kemarin 2 pendeta saja lari ke hutan. 1 sampai sekarang Basarnas masih cari belum dapat itu. Bisa enggak? Bisa tidak? Udah, aku bisa ngomong. Ya, silakan. Tadi saya naik ke Bang Juma untuk mempertanggungjawabkan narasinya yang menggiring opini saya insulting Islam. Ternyata setelah saya tanya, saya minta dalilnya, nggak mampu jawab, nggak berani tunjukkan isi kitabnya, malah saya di-kick. Lalu dia bernarasi berkuar-kuar dengan seenaknya, kenapa kamu gini. Dia ngomong sendiri. Makanya udah aku bilang Juma itu hanya modal besar suara, isinya kosong. Terus kalau kamu modal apa? Kalau guru-guru sabar dengar. Kalau senior dalam apologet Islam saja kamu bilang begitu, terus kamu modal apa? Kamu ketika berdiskusi modal data atau tidak? Saya tanya sama modal kamu. Data dong. Oke, baik, modal data ya. Kita buktikan ya modal data. Ini kita lanjutkan dulu tadi. Sabar. Diskusi sama Juma tadi. Iya, sabar. Dengar dulu. Jangan sama saya, jangan kamu kejang-kejang ya. Saya nggak kejang-kejang. Oke, justru baik. Kita buktikan. Si Juma, kalian bilang itu senior kalian kan? Iya, sabar. Kalian aja nggak mampu jawab, malah nge-kick. Udah berapa kali aku di-kick karena nggak mampu jawab. Di komal saya saja kamu ngerocos. Bagaimana di komal kamu lagi nanti? Ya ampun, karena kamu kan. Iya, sabar. Kamu kan bilang narasi saya itu sesuai dengan kitab suci saya. Boleh nggak kita buktikan? Ini dulu yang kita bahas, yang kita lanjutkan dulu tentang si Juma tadi. Jangan. Kan kamu nggak mau dari kemana-mana dulu. Ini yang mau saya bahas. Bagaimana kamu mau atur komal saya? Si Juma kamu diskusi sama orang lain? Loh. Sekarang begini, karena kamu diskusi di tempat penontonmu di bawah itu, netizen itu. Mikana diusir. Diam dulu. Bukan nge-kick karena tak mampu jawab. Dia hanya bisa menggiring opini, tapi tidak mempertanggungjawabkan narasinya. Hanya bisa fitnah dan menuduh. Ya? Bisa ndak diam gantian boleh? Boleh? Saya lihat kamu ini kok dari apa berbicara ini dari kepenuhan birahi bukan berkudus kamu. Dia kan mulai memfitnah itu. Iya, makanya tahan dulu, sabar dulu, gantian dulu. Bagaimana yang punya rumah saja kamu mau jangan atur. kamu paksa itu buat saya. Iya, dengar yang dulu. Kedengaran di sana ke anak-anak yang dihitungin lah, itu dari mana? Kalau saya scroll ya kan sudah. Yang di pondok begini begitu. Bosan saya melihat ini. Kenapa marah-marah coba? Kenapa kamu marah-marah? Ada salah apa saya sama Papi Gembala sama kamu? Mungkin lagi dapat beliau pelan-pelan namanya. Udah nggak usah, makanya kalian tuh fitnah mulu kerjaannya. Ini masih bahas tentang itu hanya modal suara besar, isinya kosong. Oke, sabar. Kalian ngomongannya nggak ada sopan, nggak ada adab. Boleh tahan dulu. Kamu nggak ada adab. Kamu bilang saya birohi. Makanya nggak ada adab ini sih. Ini ya. Kalian nggak punya adab sama sekali. Makanya Juma ketika saya yang diomongin buah itu, iya kan? Iya, tenang dulu. Ketika saya minta data, nggak mampu jawab, malah nge-kick. Bagaimana kita ini? Sabar dulu. Menjawab pertanyaan saya kepada Juma. Sementara Bang Juma aja nge-kick saya loading. Kamu yang birohing, kamu tuduh itu kepada saya. Saya di-kick si Juma karena tak mampu jawab. Itu saja. Saya di-kick si Juma karena tidak mampu jawab. Sudah malu dia. Kalau ada persoalan di rumah tetangga, nggak usah lah dibawa ke rumah sini kan, biarkan lah. Yang berlalu biarlah berlalu, Dinda. Sekarang kan kita ada kamu ada di sini. Iya kan? Nah sekarang kita mari apa yang kita berdiskusikan. Sebenarnya saya nggak bisa diskusi, nggak bisa keras saya sama Mikana ini, Pastor Rodi. Soalnya dia mirip mantan saya. Iya, nggak bisa keras saya. Saya nggak bisa. Saya kalau diskusi sama dia dari hati ke hati, teman-teman. Dari hati ke hati. Karena biar bagaimanapun dia ini
dia selalu tampung saya sama Papi Gembala di sana, Betul. sediakan kopi, walaupun kopi itu dari sianida Papi ya. Sebenarnya beliau ini cantik loh, salah Tuhan doang sebenarnya. Cuma salah Kan Tuhan. mulai fitnah, mulai fitnah. Jadi gini, kenapa Ini saya menurut bahas? Boleh saya ngomong saya. nggak? Kalau nggak boleh ngomong, kamu turun aja lah. Oh iya. Silakan. Apa dah Ustaz? Merajuk. Jangan. Merajuk. Saya mute ya. Iya, tadi kan saya live, tiba-tiba kelempar live saya, bukan kena pelanggaran ya. Memang mungkin udah jamnya, jadi memang saya sama suami itu udah sepakat, saya live itu mulai jam 4 atau jam setengah 5 sampai jam 10 malam. Nah tadi udah mau jam 10 malam, ya udah setengah 10, ya udah waktunya mungkin istirahat gitu ya. Nah jadi sebelum saya istirahat, saya naiklah ke Rumbang Juma untuk meluruskan, ya saya minta pertanggungjawaban narasinya nih, dia menggiring opini saya insulting Islam, di mananya saya insulting Islam, ya kan? Ternyata ketika saat diskusi tak mampu jawab, lalu nyeki saya, tidak terbukti saya menginsulting Islam, itu hanya fitnahan si Juma saja. Ketika Kak mampu jawab berdasarkan dalil, dia nyeki saya. Nah ketika saya di sini scroll lewat, ya kan, saya masuk ke room ini, di bawah ada pada nulis itu netizen tuh, Mikana diusir Juma, Mikana diusir Juma. Bukan, dia ngekick saya karena dia sudah takut, sudah malu, nggak mampu nunjukin dalil. Nah itu yang mau saya sampaikan. Nah kalau kita mau diskusi loading, ya lain kali saja Gembala ya, karena saya mau istirahat udah jam 10 ya. Oke. Makanya tapi janganlah kamu marah-marah. Bukan marah, Kenapa saya nggak kamu marah. Marah-marah di sini. Jangan framing, saya nggak marah, Gimana hanya kamu? tegas dan lugas. Itulah sifat saya. Itu aku Saya aja ketawa tadi Tambah kok. cantik dia ya. Nama Tambah suami. cantik dia ya. Enggak, dia dibatasan sama suami. Oh, kamu udah punya suami? Loh, masa baru tahu? Padahal saya dari dulu udah bilang seperti itu. Punya suami. Aduh. Ya, oke lah. Ya udahlah, saya close game lah kalau begitu. Kenapa live kamu? Kenapa live kamu? Kena pembatasan. Enggak kena pembatasan. Kalau saya kena pembatasan kan nggak bisa naik ke roommu, nggak bisa naik ke room Juma. Oh, iya makanya begini, berarti tidak apa-apa. Makanya begini, ketika ketika begini, ketika dikatakan bahwa kamu itu apa ya mau bilang ya? Saya ini takut kalau bicara. Oh, ada Unirifa cocok sama perempuan. Ya, aku turun dulu lah Assalamualaikum, Uni. karena Sabar, jangan dulu. nanti lama makin ini Nah, lagi. Sabar, saya. Kita Hanya sekali suasana. gini loh Mikana, izin sedikit Pak Saudi ya. Kita kan tidak lama lah, udah lama ini tidak sapa menyapa. Mungkin kita diskusi rileks aja lah. Ada apa ya, satu jam lah gitu kan. Ini nggak untuk bisa, menghibur juga, karena udah- menghibur penonton juga kan. Berapa momennya bagus loh ini. Kamu menyampaikan Udah ada kebenaran di dalam perjanjian. keimanan kamu gitu loh. Mumpung ada juga Uniripa sekarang udah agak soft loh. Gitu. Gimana Pak Saluding ya? Ini menarik loh ini. Ya. Gimana? Mohon maaf, Tapi Gembala. izin bentar. Saya itu Ya. nggak bisa diskusi sama Mikana karena Mikana dilarang mamanya diskusi sama saya, Papi. Oh iya Uni, mamanya marah gara-gara kemarin Mikana nangis. Apa? Iya itu. Sebenarnya dia ini baik Uni, baik sekali dia ini. Iya. Gitu, baik. Dan itu kan harus mempertahankan keyakinannya. Jadi Iya. waktu saya debat sama dia, mungkin dia nangis, mamanya bilang saya insulting dia, tapi ya sudahlah. Saya kan memang suka dituduh sama orang-orang, tapi saya ikhlas lah dituduh Mikana. Ya oke, sampai di sini Iya. dulu ya. Aku Uni turun juga dulu. stop hina-hina Mikana ya. Walaupun sudah terhina jangan hina-hina lagi Uni ya. Saya marah itu serius Uni. Ya mulai. Iya. Jujur Ya. enggak? Bukan, Kata-katamu maksud saya itu bilang berbalik jangan kepada hina. dirimu ya, kata-katamu itu cerminan dirimu. Oke. Terima kasih semuanya Mikana, ya. Saya turun dulu karena udah jam sabar, 11. Udah jam 11. Mohon izin turun dulu ya. Terima kasih. Sabar. Sabar dulu. Sabar. Sabar dulu. Semua ada lagi Ngeloding insulting Mikana, jangan. Teman-teman dengar ya. Mikana itu tidak boleh diinsulting, nanti mamanya marah. Kalau mamaku pas aku dimaki-maki Oten, ayo Oten, lagi Oten, kata mamaku. Hajar itu anak saya. Kalau Mikana nggak boleh gitu. Aku izin nggak gila orang budak Aku izin nggak buka kamera Bang Loding, soalnya aku ada di dalam ini, di dalam goa. Siap. Makanya sudah saya sampaikan sama netizen kan.
kalau kalian tinggalkan Komal Mikana, kalian tidak nonton, maka dia akan datang ke komal-komal Islam. Kan terbukti kan? Saya tanya, lalu kamu kenapa pembatasan? Dia bilang tidak. Pasti tidak ada yang nonton itu. Tidak ada yang nonton itu. Bang, saya mau promo, Bang. Ini akun ini Oh, iya. namanya adalah Swallow Gogo ya, Papi Gembala ya. Iya. Nah, tahu ini dulu. tadi mengatakan Nabi kita hewan ya, sebutannya terang-terang, padahal saya tidak menghujat. Saya hanya bertanya tadi, apakah yang Wahyu 19 ayat 9 itu Yesus dan dia menghujat Nabi kita, dan ada videonya di saya. Buat teman-teman semua yang mau melaporkan, silakan ambil barang buktinya di Mesia X Uniriva, itu lengkap videonya di situ. Saya hanya bertanya, apakah Wahyu 19 adalah Yesus? Dia tidak menjawab, tapi dia mengata-ngatain Nabi kita terang-terangan. Videonya nanti saya sebarkan ya. Ini orangnya, wajahnya teman-teman ya, dalam muka kayak biawak, kelakuan busuk lagi ya. Videonya nanti Memang dia kemarin naik di komal saya juga, Uni. Naik komal saya dia begitu, makanya saya ludahi dia kan, menghujat kemarin. cukup ya, kita tutup. Nah, perkara Mikana teman-teman, saya ini sama Mikana itu memang niatnya nggak mau berdebat lagi, tapi kemarin Bang Odin 2 kali saya masuk di room dia, ya kan berapa ya, 2 bulan lalu saya masuk di room dia sebelum pas puasa kalau nggak salah itu, ya tiba-tiba dia bilang gini, bentar, Diam dulu, curutnya sudah. kata Mikana gini, maaf katanya, saya tidak mau lagi berdebat dengan Uniriva, mama saya marah gitu. Terus informasi terbaru Bang Loding, insya Allah Kodondi akan hadir di room Pastor Loding dalam waktu dekat ya. Saya sudah Masya Allah. aturkan jadwal Masya ya. Allah. Ya, saya sudah aturkan jadwal dengan Kodondi ya. Insya Allah nanti Kodondi akan memberikan kajian-kajian atau sapa-sapa silaturahim dengan kita bersama Ustaz Yusuf PI. Insya Allah kita semarakkan persatuan umat Islam sehingga kita saling bersinergi. Siap. Nah, makanya itu teman-temannya, doakan semoga apa yang direncanakan oleh kita semua ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantara kalian para netizen 6,7 ini ya. Ya, doakannya kami butuh juga doa kalian ya. Siap. Data orang beriman itu adalah doa. Dan buat saya pesan buat para netizen juga, itu komal-komal Kristen itu tidak perlu kalian nonton. Bila perlu kalian tinggalkan. Kalau tidak boleh nonton, jangan. Bagaimana kalian mau naik juga? Kalau kalian tinggalkan, maka dengan sendirinya mereka akan datang ke komal-komal kita. Kan sudah saya bilang kemarin itu. Karena itu kalau kalian tinggalkan, jangan naik, maka dia akan penonton sunyi, dia akan datang ke komal-komal Islam baru. Mulai kita hajar dia di sini. Begitu. Kemarin kan banyak yang nonton itu Islam itu kan, di Komal Mikana kan. Nah, ada pemberitahuan baru mulai mereka. Jadi janganlah nonton. Nanti lama-lama mereka datang ke komal kita. Begitu. Pasti mereka datang teman-teman. Kan sudah saya bilang. Nah, tadi kan dia turun sendiri kan? Dia turun sendiri. Gara-gara tidak, dia itu paling takut sindiran-sindiran saya sama Papi Gembala. Paling takut sekali. Paling takut. Karena kita di sini kita dimanja dulu. Dimanja, diramas. Tiba-tiba hilang kuahnya. Kan? Kering langsung. Gitu. Jadi jangan tinggalkan. Dia cuma pancing itu. Dia naik komal Islam, dia pancing buat emosi. Akhirnya netizen emosi, follow dia. Dia naik komal saya, pancing emosi, netizen follow dia. Baru dia buka komal sendiri, baru kalian hujatan di tepingan dia. Dia tidak pusing. Kalian mau tulis apapun dia tidak pusing. Yang penting banyak penonton. Yang penting apa kata dia, beritakan Injil ini tersampaikan. Itu trik mereka itu, Papi. Mata bisul kemarin kan begitu. Mata bisul itu trik mereka itu. Jadi jangan, jadi kita ini bukan hanya modal berani, tapi harus modal Edis juga gitu strateginya Bang Loding. Jadi iya. Saya itu pernah hampir marahan sama Ustaz Yusuf PI sama Ustaz Wafi waktu mereka melawan si Edis. Saya bilang begini, buat apa Ustaz Wafi sama Ustaz Yusuf melawan mereka, kan gitu ya maksud saya kan. Tapi tiba-tiba saya berpikir begini, ternyata Allah itu memang siapkan hikmah. Ternyata justru sekarang saya berterima kasih kepada Ustaz Yusuf PI dan Ustaz Wafi mau berdebat dengan Edis sehingga dia banyak yang nonton. Sampai-sampailah ilmu yang kita sebarkan selama ini bahwa penyalipan karya iblis, Yesus punya Tuhan, poligami tak dilarang Bible, Tritunggal buang kantong sampah, itu diajarkan oleh Edis, hasil didikan kami itu Bang Loding.
Alhamdulillah. Berarti walaupun Iya. ada hikmahnya, tetap keburuk. Terkadang hidayah itu bukan datang dari kebaikan tapi dari keburukan. Dengan adanya Edis memporak-porandakan Kristen itu, alhamdulillah kita tidak perlu kasih tulang ya. Kita tidak perlu kasih tulang, dia jadi herder kita dan dia dibayar sama herder-herdernya yang punya uang, tapi dia bekerja untuk kita. Masya Allah, tabarakallah. Lanjut. Dibalik ya Uni ya, Allah membalik ya. Yes. Masya Allah. Ini juga berlaku kepada Mikana ya, Papi Gembala sama Bang Oding. Perlu Papi Gembala sama Bang Oding ketahui, orang pertama yang mengatakan Mikana itu bidat wanis itu saya. Waktu itu dia masih sekongkol dengan Dina Wijaya, satu komal ya. Dia sering nongkrong bersama dengan Dina Wijaya. Nah tiba-tiba saya naik, saya bilang kamu itu bidat wanis. Wah, saya di-kick, langsung di-kick. Tapi lama-lama akhirnya dia mengakui sendiri kalau dia memang Jesus only atau wanis. Iya betul, saya orang pertama yang mengatakan kalau dia itu wanis. Dikecilkan saja saya mau loading. Mungkin ada teman-teman Kristus yang mau naik, mungkin mau diskusi. Saya ini apa nih, cuman ngasih tahu itu aja. Insya Allah mungkin besok saya jadwalin Kodondi sudah bilang atur saja. Kalau saya UPI insya Allah besok mau nongkrong di sini. Saya bilang itu Kodondi, ada salah satu penggemar Kodondi, namanya Pastor Loading. Nah Pak Kodoni main-main dong ke roomnya, penontonnya rame, mana tuh nanti dapat pendeta bisa diajak debat offline gitu. Jadi ini nanti bilang sama Kodondi, kalau dia naik nanti saya sampaikan. Jadi ada Ferdi Oten, dia biasa juga buka room kan. Nah dia posisi di Jakarta. Oke. Dia sementara mau cari orang untuk diskusi offline. Mantap. Begitu. Jadi dia punya niat begini, dia telepon sama saya, dia punya niat saya pengen dapat dengan orang Islam yang debaters untuk diskusi offline, kita ngobrol-ngobrol, kita diskusi, kita live kan supaya kita buktikan kepada orang Kristen. Dia bilang, apa buktinya? Saya panggil Pak Pendeta, bahwa ketika Islam dengan Kristen bertemu pun itu tidak sama dengan di TikTok saling hujat-hujatan. Cocok kalau ketemu sama Kodondi. Insyaallah. Dia orang Ya. Manado juga dia tuh. Nanti saya kabari. Pertama kalau bisa, kalau Pak Ferdinya tidak bisa hadir tidak apa-apa. Terus Kodondi suruh saya kasih nomor Kodondi sama Bang Loding malahan. Nanti. Oh, Masya Allah. Jadi Terima kasih. teman-teman ya, inilah Islam teman-teman. Kami ini saling memberitakan. Saya dulu kenal dengan siapapun di TikTok ini langsung saya kabarin Kodondi ya, sama guru-guru kita yang ada di Muhammadiyah gitu kan. Saya selalu kasih tahu mereka, sama yang di YPM juga. Saya perkenalkan semua, ini ada pendebat. Biasanya saya begitu. Nah, mudah-mudahan teman-teman dengan ada sinergi kayak Bang Loding, Kodonditan, Papi Gembala, insya Allah semakin berkibarlah dunia apologetika ini menasional dan menginternasional. Begitu ya, doakan ya, insya Allah dalam waktu dekat. Mungkin besok saya coba jadwalin, tapi saya sudah minta izin dan beliau sudah, insya Allah beliau minta aturkan jadwal. Insya Allah nanti Kodondi hadir di sini memberikan kajian, dan mudah-mudahan saya bisa aturkan juga ulama-ulama hebat. Tadi saya lagi live di telepon sama Ustadz Menawir Ngacir, beliau nonton kita, Insya Allah. Iya, mudah-mudahan ya. Dan sebenarnya saya pengen ajak salah satu ulama besar tapi tidak layak masuk di room TikTok. Saya pengen kita tuh sungkem dengan beliau terus kita podcast, karena beliau ulama besar di Indonesia. Kalau saya undang beliau ke TikTok tuh rasanya ndak layak. Bukan merendah, bukan yang lain merasa ini ya, tidak, tapi kayak beliau tuh bukan orang yang suka TikTok, tapi beliau tuh selalu YouTube atau online offline. Insya Allah Allah mudahkan kita berjumpa dengan beliau ya, insya Allah. Amin, Allahumma amin. Lanjut Bang Loding, dikecilkan saja, saya besarkan itu Papi Gembala itu. Nah, silakan, mungkin ada teman-teman Kristen ya yang mau naik, santai aja kita diskusi ya. Diskusi santai aja ya. Jadi mau bertanya gitu kan. Atau gimana ya? Judulnya bertanya aja deh Bang Loding. Gitu loh. Karena kalau ini kayak berat ya kan. Judulnya Kristen bertanya aja deh. Saya buka kamera, saya buka jilbab dulu, pakai jilbab dulu. Ular beludak lagi dicurut Yehuda. Halo. Selamat malam. Udah kau tidur aja lah sana, tidur aja kau, tidur aja kalau mau ngomong. Takut lah ini. Udah tidur. Kenapa masih ada babi main TikTok ya?
Aduh, Babi itu iya. ke kandang kok. Namanya singa Yehuda. Seharusnya kan begini loh, kayak mau Bandung gitu kan. Raja singa Iya, itu. iya. Ada lagi. Raja singa itu papi, raja singa. Raja singa. Janganlah pakai nama. Kalau kayak Bang Loding bisa pantas dia kan mau Bandung, kenceng suara kan. Nah, kayak Uni apalah ya kan. Ya nama singa Yehuda. Suara gue cucuk juga mata lu. Dongo. Ayo. Pasar Loding. Ya, silakan buat teman-teman Kristen. Yang mau nanya silakan. Yuk, kita diskusi dengan santai ya. Ya, teman-teman Kristen silakan. Yang multi silakan. Kabar kita sambil cari. Singa Yehuda disuruh open cam aja nggak mau. Namanya singa itu harus dong gentle ya kan. Makasih ya Bang Kuan. Nah, nih gue Kristen nih sampaikan kebenaran ajaran kalian gitu loh, tanpa menghujat ya kan. Anda bertanya, kami menjawab ya kan. Mau Anda terima mau tidak itu urusanmu gitu. Ya silakan Bang Kuan. Waalaikumsalam. Ada saya mau ngasih beberapa info. Apa itu Bang? Pertama ini saya Spender atau apa? ada rekam. Oh iya. Oh iya. Ada rekaman Komal penghujat. Tapi durasinya lebih dari 1 menit, jadi nggak bisa saya kirim ke Miset Stick TikTok. Saya nggak tahu mau ngirim kemana nih. Cuman isi Komalnya itu, dan ada akunnya sudah saya ada wajahnya juga. Masukkan aja di penggal aja Bang, masukkan di VT aja, nggak apa-apa. Oh iya. Kita aja solusinya bagi dua ya. Dia di share di ini jadi ya, potong aja. Sama yang kedua ini info buat Uni Rifa. Uni ingat nggak ada orang yang dia nggak mau dipanggil pastor tapi pester. Iya. Nah, tadi malam dia kan sama Bang Gofur tuh diskusi. Nah, tinggi omong dia Uni. Dia bilang jemaatnya itu 800.000. Paling juga kali. Ternyata diusut dia ternyata cuma cadangan pendeta Uni. Oh iya Ya, emang begitu Bang. Ya jadi Makanya- Silakan ada lagi Bang Wan. pester Itu aja itu tuh. adalah Kristen berdenom Tuhan kostum ya. Dia mengatakan yang mati itu kostum Tuhan gitu. Jadi ketika Yesus bilang Eli Eli lama sabachthani, itu roh Yesus keluar dari kostum gitu. Itu dia. Tapi saya tidak bisa lama-lama nih Pak Bang Loding, saya sudah kirim WA itu ya. Sama Siap. Kopi Gembala. Itu keep ini ya Bang Loding ya, maksudnya keep secret. Jadi insya Allah teman-teman doakan ya. Saya sudah, kenapa saya senang pengen sekali Kodondi masuk di room Ustadz Yusuf PI atau roomnya Bang Loding. Saya pengen ada sinergi gitu. Oh udah bisa saya buka kamera Bang Loding ya. Bentar Bang Loding. Daripada waktu. Udah bisa Bang Loding. Panglima 5 naik om gimana mau naik kamu ini akunnya Tidak ada. privat gitu loh, buka aja akunnya, nggak usah di privat. Aduh astagfirullahaladzim. Pak Prabowo aja akunnya nggak di privat loh, sepenting itukah dirimu? Ya ada nih. Ya silakan Bang, ada yang mau disampaikan? Oh belum ya? Sudah. Ya silakan Bang, Assalamualaikum, ada Bang yang Loding. disampaikan? Waalaikumsalam. Ya, ada mau Anda sampaikan. Assalamualaikum silakan. Bang Loding. Sebentar aja Bang Loding sedikit. Waalaikumsalam. Assalamualaikum buat Bang Loding. Sehat Bang ya? Waalaikumsalam. Siap. Bang, saya tadi ada sedikit protes Bang, mohon maaf ini Bang, kayaknya di Bante karena menggunakan nama almarhumah begitu Bang. Itu gimana pandangan menurut Abang gitu? Makasih Bang, gue aja Bang. Maksudnya? Maksudnya Bang? Tadi kan ada di room Bante itu dia menggunakan almarhum, ALM dan almarhum. Saya katakan jangan gunakan itu karena milik Islam. Artinya almarhum itu orang yang dirahmati Allah kan begitu. Jangan gunakan. Oten yang pakai Bang. Ya, Oten yang pakai. bukan. Oh iya,
ada Oten, bukan, maksud saya Oten pun pernah pakai, bahkan seorang Bante menggunakan ALM gitu kan. Saya tanya sama Bante, ALM itu apa? Almarhum. Itu hak milik Islam Bante, jangan gunakan kalau Bante tidak tahu artinya, begitu loh. Bante itu Karena- siapa, Bang? Muslim Kristen? Oke, siap Bang. Siap. Bante itu yang Buddha kah Hindu itu? Saya tidak, yang botak-botak kepalanya. Ah, nggak paham saya, Bang. Oke, siap. Oke, Bang. Yang Yang penting abang sudah ingatkan dia mau ingat atau tidak itu selebihnya mungkin kalau bukan Allah berikan ajab, ya Allah berikan hidayah kan, gitu. Ya, saya coba jawab tadi pertanyaan tadi itu ya, sedikit aja. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi gini teman-teman ya, kalau kita melihat ada orang di luar Islam itu menggunakan istilah-istilah Islam, kalau penempatannya itu tepat sebenarnya kita nggak bisa marah. Tapi kalau penempatannya nggak tepat baru kita bisa marah. Contoh, kalau kita bicara tentang ada mereka pakai gelar ustadz, kita harus tahu definisinya dulu. Ustadz itu artinya apa? Ustadz itu pengajar. Sama seperti kita pakai pendeta. Pendeta itu dari kata pandito, pandita, pengajar juga. Jadi secara umum sebenarnya tidak masalah, tapi secara khusus kata-kata ini ada kata-kata yang dimaknai khusus untuk agama tertentu. Contoh seperti kiai, ustazah, ustadz, lebih lazim dipakai Islam. Maka Kristen biasanya menggunakan kata pendeta, pastor, uskup. Sebenarnya kalau kita pakai makna umum itu sah-sah saja, hanya saja dalam ranah kaidah terminologi itu dipakai oleh agama masing-masing. Yang kurang ajar itu adalah menggunakan kaidah agama kita lalu diplesetkan, seperti penggunaan kata Rasul, Nabi, kemudian nama Allah sendiri. Itu baru jahat dan kurang ajar. Itu cenderung menistakan, apalagi seperti nama Allah. Mereka pakai nama Allah lalu mereka rubah maknanya menjadi generic name bukan proper name. Itu sangat-sangat menista. Seperti itu ya. Kalau pakai jilbab gini teman-teman ya. Sebenarnya kalau orang Kristen itu jujur, dalam kitab mereka itu diperintahkan untuk menutup kepalanya, menutup rambutnya. Tapi Katolik menggunakan mantila namanya. Mantila itu seperti kayak bordiran di kepala gitu. Ya, bukan seperti ini. Mikana ini tidak mengikuti Katolik, tapi dia mungkin saja itu niru ortodok. Tapi ortodok pun juga nggak kayak gitu. Yang dipakai Mikana itu murni seperti Islam. Murni seperti Islam. Hanya saja dia mengklaim bahwa dia mengikuti ortodok. Kalau ortodok nggak kayak gitu. Ya, kalau ngikutin gereja itu nggak kayak gitu. Dia harus seperti biarawati atau ortodok. Ya, tudung. Seperti itu. Oh, tegur Mikana. Oh, Mikana tuh dari dulu kita sudah ajar ya. Tapi kalian tahu sendiri kan dia gampang nangis kan. Bang Udi nggak tega gitu loh. Cengeng. Cengeng, Saya iya. tahu persis kok. Masa lalu saya kok. Cengeng dia. Disenggol dikit dia langsung. Lanjut. Ya. Jadi begitu teman-teman ya. Ada Kristen-Kristen ini tidak semua bisa kita ingatkan. Ada di antara mereka tuh cengeng dan gampang tersinggung. Salah satunya Mikana. Kenapa saya tidak lagi naik ke room Mikana? Karena Mikana itu dibilang mamahnya, jangan lagi kau berdebat dengan Uni Rifa. Dia sudah insulting. Ketika saya tanya insulting saya di mana, tidak bisa menunjukkan. Begitu. Itu ya teman-teman Kristen harus tahu seperti itu. Lanjut, kalau tidak ada Kristen yang mau bertanya, mungkin Papi Gembala sama Pastor Loading, saya juga harus turun ya, karena sebenarnya saya sudah ngantuk. Saya mau bangun nanti jam 2, jam 3 insya Allah. Kalau Bang Ya, Loading istirahat nanti saja, live Uni. streaming, Siap. kalau Bang Loading nanti live streaming jam 2, jam 3 masih hadir, nanti saya yang Naiklah, gantian kita, ya. gantian kita Bang Loading biar tidur juga. Oke teman-teman, baik. Doakan ya, insya Allah besok mudah-mudahan Pak Dondi atau Ko Dondi yang kalian kenal semua sudah YouTube-nya sudah jutaan. Alhamdulillah, padahal YouTube-nya bareng-bareng sama saya bikin dulu ya. Luar biasa beliau, mualaf cerdas. Insya Allah akan hadir di sini. Kalau Ustaz Kenama sudah sering sekali, insya Allah Ko Dondi. Dan nanti kita akan terus ya hadirkan di room-room yang ada seperti roomnya Nanda, roomnya Bang Loding, dan roomnya Ustaz Yusuf PI. Saya akan minta tolong sama Ko Dondi nanti, insya Allah ya. Nanti ada Kanandar juga besok, Uni.
ajak Anandar juga. Besok Yonatan Nandar, Ustaz Yusuf PI, Pastor Loding, Pak Kodondi, insya Allah kita kumpul bersama. Dan kita kumpul tuh dalam rangka silaturahim, kumpul untuk kajian, juga kumpul-kumpul untuk agenda dialog offline. Ya, insya Allah dialog offline. Kodondi tipikal orang yang senang dialog offline, dan kita juga akan mengikuti jejak dialog offline supaya dialognya lebih ada vibe-nya, toleransinya tinggi gitu. Dan insya Allah semoga dialog offline-nya Dua Gundul itu bukan hanya nasional tapi juga internasional. Maka tolong Papi Gembala stikernya Papi, biar kita tahu, kasih tahu dulu malam ini ya. Kami membuka bantuan teman-teman, kami memohon bantuan teman-teman semua yang mensupport dialog offline. Kami akan coba jajal menargetkan dialog offline antara Papi Gembala dan Bang Loding, juga saya dan teman-teman lainnya. Itu dialog offline dengan dibesarkan saja ini ya, dengan para pendeta-pendeta senior, pendeta-pendeta yang sudah bergelar magister atau bergelar apa namanya STT ya, yang keluar dari STT, sarjana teologi. Dan nanti insya Allah juga saya akan coba link kepada kemarin yang diskusi sama saya terakhir itu dosen dari STT ya. Mudah-mudahan nanti kita semakin bervalue dialognya, dialog offline terjadi. Dan minta tolong teman-teman ya, tentu kalau dialog itu punya biaya banyak. Kalau kami kumpulkan uang kami nggak cukup, jadi kami minta teman-teman bantu support. Ini pembiayaannya ini dipegang oleh Congor Entertainer, Messi Entertainment. Mesia adalah program di mana yang dipakai nanti orangnya. Mesia mengontrol. Orang-orang Mesia mengontrol aja pergerakan uangnya. Uangnya dikendalikan oleh Congor. Kami bersinergi memperhatikan uang umat agar serius ditangani dengan baik untuk mengadakan dialog offline ya. Insya Allah ini nanti Dua Gundul ya, Kang Chan, saya, nanti kita menyusul ulama tokoh-tokoh kita lainnya di belakang layar ya. Siapa saja yang bersedia nanti kita akan coba untuk upayakan agar terjadi dialog offline Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, kalau perlu sampai ke Maroko, sampai ke luar negeri insya Allah ya. Seperti itu ya. Oke, lanjut teman-teman. Acara debatnya di mana? Cita-cita kita Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, dan juga Brunei. Tapi kalau Allah belum berkehendak, kita di Jakarta paling tidaknya ya. Kita keluarkan Bang Loding dari Ternate, biar beliau bisa sampai di Jakarta berjumpa dengan teman-teman semua ya. Seperti itu ya. Papi Gembala dan juga Papi Loding. Buat teman-teman semua yang bersedia mensupport kita, yang bagian Malaysia, karena saya di Malaysia, maka teman-teman semua nanti silakan support dengan cara mensupport secara finansial, akomodasinya, atau Uni saya bagian tendanya, Uni saya bagian piringnya ya Uni saya bagian transportnya aja, Uni saya bagian makeup Uni aja, bajunya Uni saya baju Bang Loding seragamnya sama Papi Gembala, oh saya tiket pesawatnya, oh saya ininya, itu dilelang ya. Kita lelang teman-teman. Yang kita butuhkan itu mudah saja ya. Tiket pesawat mereka para oten yang akan menjadi lawan debatnya, Pastor Loding dan juga Papi Gembala, dan nanti makannya di situ. Yang lain-lain nggak usah ya. Kalau bagian jagain saya Bang Jun aja, Bang Jun 99 ya. Saya tungguin penjagaannya ya. Siap Bang Jun ya. Ditunggu teman-teman ya, ditunggu teman-teman untuk mensupport agar terjadinya. Selama sebulan kita coba untuk membuka nomor rekening agar kita bisa mengumpulkan bersama-sama harta kita agar terjadi dialog offline ya. Kapan itu Kakak Uni? Kita lagi coba teman-teman ya, karena ini acara independen, tidak melibatkan siapa-siapa, kita independen gitu ya. Nanti saya juga minta tolong sana sini lah nanti ya, gunakan kartu kuning ya. Saya tolong dong Bang, ini kita mau dialog offline nih ya, tolong dong buat seragamnya Papi Gembala sama Bang Loding, atau tiket pesawat bolak-balik gitu. Wah, apakah itu namanya mengemis? Tidak, itu namanya adalah berusaha ya gitu. Beda sama Oten ya. Kalau Oten itu minta uang buat beli rumah ya, buat beli mobil Brio ya, buat botok, buat operasi hidung ya. Nomor rekeningnya ini loh tadi teman-teman, bisa dibesarin dulu. Di screenshot aja. Di screenshot itu tuh.
Itu BCA yang di bawah yang putih itu loh, Ya, BCA. atas nama Kak Heni Sriwayuni, salah satu personil dari Congor Entertainment, dengan nomor rekening BCA 5865 37 kali 43. Ya, seperti itu. Oke, kalau gitu selesai tugas saya turun ya. Silakan teman-teman berhibur dia lagi Siap, dengan Uni. Bang Kondi. Sampai Naikkan ketemu teman-teman besok. kita. Ya, sampai ketemu besok insya Allah. Mudah-mudahan Kodondi besok jam 8 jam 9 insya Allah. Tapi sementara kalau masih live Uni naik ya. Kalau tengah malam. Insya Allah. Saya mau tidur dulu jam 3, nanti kalau masih live saya naik insya Allah. Oke, Siap. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti Oke, siap. mata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan buat oten-oten yang mau naik. Kita diskusi dengan santai.